Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ade Hilman, MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan atau bukan menjelaskan sih, memaparkan atau membagikan pemahaman saya mengenai uh, pengimplementasian Pancasila pada zaman Rasulullah SAW. Namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah dan juga membaca Al-Quran bersama-sama. Mari kita mendahului dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita segenap untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 48 juga 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini saya akan langsung kepada materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengimplementasian Pancasila pada zaman Rasulullah SAW. Sebelum saya memulainya, perlu kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita, yang merupakan tujuan hidup dari kita sebagai bangsanya sendiri, sehingga Pancasila itu harus dijadikan implementasi dari dalam kehidupan kita. Namun pada zaman sekarang sepertinya Pancasila pada negara kita ini atau yang dilaksanakan pada negara kita sudah sangat jauh dari implementasinya, sudah sangat melenceng dari nilai-nilai Pancasila, seperti banyaknya kasus tindak korupsi, banyaknya kasus kejahatan, dan juga ketidakadilan yang ada di dunia ini. Namun, pernahkah kita ketahui bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan dari zaman Rasulullah SAW, tepatnya pada zaman setelah Madinah atau pada zaman ketika Rasulullah SAW hijrah. Di sini saya akan menyampaikannya poin per poin dari nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Di sini ada poin-poin nilai-nilai Pancasila. Oke. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana di sini mengedepankan ketuhanan atau aspek ketuhanan juga toleransi kita terhadap umat lain. Nah, pada zaman Rasulullah SAW juga
kita tidak boleh meragukan ya dari soal keimanannya. Sudah pasti Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat itu memiliki keimanan yang sangat tebal dan juga sangat tidak tertandingi dibandingkan dengan kita pada zaman sekarang. Namun perlu kita ketahui Rasulullah SAW juga para sahabat juga itu sangat toleransi kepada umat-umat yang lain, kepada umat beragama yang lain, baik itu dari umat bahkan dari kafir Quraisy sampai umat Yahudi pun Rasulullah juga para sahabat sangat toleran. Contohnya ketika pada masa perpindahan Rasulullah ke Madinah atau pada saat hijrah Rasulullah SAW itu tidak menindas atau bahkan tidak mendiskriminasi dari kaum-kaum selain kaum muslim, contohnya kaum Yahudi. Sehingga Rasulullah SAW itu bahkan sampai membuat perjanjian yaitu perjanjian Piagam Madinah yang di mana di sana tertuang perjanjian-perjanjian yang saling menguntungkan kedua pihak dan juga untuk menekankan kedua pihak untuk saling bersatu. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada zaman Rasulullah SAW juga sudah mengimplementasikan dari paham sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik untuk selanjutnya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jika pada zaman sekarang kemanusiaan itu walaupun beradab tapi tidak adil ya. Kebanyakan itu hanya beradab saja, hanya memiliki ilmu tapi tidak mempunyai keadilan. Nah, pada zaman Rasulullah SAW itu kemanusiaan itu sangat dikedepankan. Tidak ada yang namanya kasta, tidak ada yang namanya perbedaan antara pria dan wanita. Semuanya sama rata, yang membedakannya hanya keimanan juga ketakwaan dari dirinya sendiri. Nah, dalam pemberian zakat dan pemberian infak semuanya itu disamaratakan. Bahkan antara satu manusia dengan hamba yang lainnya itu saling membantu juga saling dipersaudarakan. Seperti halnya bahkan walaupun mereka tidak sedarah tapi mereka menganggap mereka semua itu saudara tanpa memandang dia berasal dari mana, dia berwarna kulit apa. Mereka tidak memandang semua hal itu, hanya berpandang kepada kemanusiaan. Untuk sila selanjutnya itu Persatuan Indonesia. Tapi ini bukan Indonesia ya, Persatuan Umat saya ganti saja sedikit. Walaupun tidak mengubah itunya silsilahnya. Nah, untuk persatuan sendiri pada zaman Rasulullah SAW itu tidak bisa diragukan lagi ya. Mereka semua bersatu. Bahkan Rasulullah SAW juga ketika masuk ke Madinah itu langsung mempersaudarakan antara kaum yang muhajirin atau yang datang ke Madinah dengan kaum Ansor atau yang menerima kedatangan kaum muhajirin. Contohnya Umar disaudarakan dengan sahabat dari Ansor. Utsman disaudarakan dengan saudara dari Ansor sehingga mereka dapat berkolaborasi dan juga dapat bersatu tanpa memandang dia asal dari mana. Sehingga pada zaman itu persatuannya sangat erat sehingga eh, tidak ada yang namanya permasalahan sosial atau permasalahan-permasalahan lain. Permasalahan suku juga tidak ada karena mereka bersatu dalam satu naungan yaitu naungan Islam. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sila ini mengedepankan kepada aspek musyawarah juga tidak boleh adanya kepentingan dalam satu golongan. Nah, pada zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW juga sangat mengedepankan permusyawaratan, khususnya dalam bidang peperangan dan juga dalam bidang keduniaan. Misalkan sebagai contoh itu ada pada perang Khandaq kalau tidak salah. Nah, itu ada salah satu usulan sahabat itu untuk membuat parit di sekitar Madinah untuk menghalau pasukan dari kaum kafir Quraisy agar tidak menyerang Madinah. Nah, jika Rasulullah SAW tidak mengedepankan aspek permusyawaratan, maka Rasulullah SAW tidak akan mengambil dari ide sahabat tersebut, yaitu sahabat Zaid bin Sabit. Namun, karena Rasulullah SAW mengedepankan permusyawaratan dan sebelum melakukan sesuatu hal, Rasulullah SAW lalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga ketika ada ide-ide dari sahabat atau cetusan-cetusan kreativitas dari sahabat itu dapat dituangkan ke dalam permasalahan tersebut. Sehingga solusinya itu dapat didapatkan dengan solusi yang maksimal dan tidak adanya perpecahan ketika dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada zaman Rasulullah SAW jangan ditanyakan lagi ya untuk keadilan sosialnya. Rasulullah SAW itu terkenal sebagai pribadi yang sangat adil. Juga para sahabat juga merupakan pribadi yang sangat adil. Karena jika kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW juga seorang pedagang dan sahabat juga kebanyakan itu adalah seorang pedagang yang sukses, memiliki banyak kekayaan. Namun kekayaan tersebut bukan hasil dari yang namanya riba,
bukan hasil dari hal-hal yang lain. Seperti yang kita tahu pada zaman sekarang itu banyaknya kapitalisme, eee, sistem bunga, atau hal yang lainnya, sehingga keadilan itu agak sedikit atau banyaknya itu ternyeleweng. Namun pada zaman Rasulullah SAW itu keadilan itu sangat dijunjung tinggi, baik itu dalam perdagangan, baik itu dalam aspek hal-hal yang lain seperti kegiatan kemasyarakatan itu keadilan itu sangat dijunjung tinggi, tidak adanya perbedaan antara sesama umat. Semuanya dikedepankan dalam satu tujuan, dalam satu tiang yang berdiri kokoh, yaitu dengan tiang-tiang Islami. Oke, itu dari kelima Pancasila ya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan juga bahwa kelima sila itu dapat kita implementasikan, ke zaman kita sekarang, yaitu dengan senantiasa beriman juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga, eee, mengimani dan juga mempercayai kepada Rasulullah SAW juga. Karena jika kita melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang merupakan salah satu wejangannya atau wasiatnya, maka kita insya Allah dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita ingin berbuat, kita itu dapat mementingkan aspek dari yang ada di Pancasila tersebut, sehingga negara Indonesia ataupun lingkungan kita itu dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menjadi lingkungan yang seperti yang disebutkan dalam Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau sejahtera dan juga sangat tentram di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.